Hai, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini. 11 Januari 2025 ya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu ya. Yang dia rasakan padamu saat ini 11 Januari 2020. Ada Five of Wands. Ada The Emperor ya. Nine of Wands. The Chariot ya. King of Pentacle. Five of Pentacle. The Wheel ya. Ada The Tower. Under the deck ada Eight of Cups. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius. Ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kenceng Leo, Taurus ya. Cancer, Virgo, Gemini, Pisces, Capricorn ya, kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 11 Januari 2025 ya. Saat ini energinya dia itu kayak bingung dengan keadaan yang ada. Kenapa bisa begitu ya? Dia merasa kayak nggak bisa terus menerus mengendalikan perasaannya gitu ya. Semakin dia berkata tidak ya, atau berkata baik-baik saja ya, dia merasa sangat terpengaruh. Dan dia merasa kayak, ya kenapa harus begini, kenapa harus dia memanipulasi keadaan dan perasaannya terus menerus gitu. Kenapa dia nggak jujur, kenapa dia nggak terus terang gitu ya. Seakan-akan dia happy padahal nggak happy dalamnya gitu ya, nggak bahagia gitu. Jadi kadang-kadang dia berpikir seperti itu ya. Kadang-kadang dia berpikir seperti itu, dan hal itu sangat menyakitkan buat dia ya, sangat sekali menyakitkan buat dia. Tapi kembali lagi bahwa ini tentang keadaan yang nggak bisa dengan mudah untuk diubah ya. Dan pada dasarnya di sini ya, kalian memang saling mencintai tapi tidak saling untuk bersama. Maksudnya sulit sekali untuk bersama, meskipun ada potensinya tuh kecil gitu loh ya, kecil. Jadi ya mungkin di sini dalam waktu dekat pun belum ada titik terang ya. Ke depan pun juga sama, belum ada kondisi yang membuat kalian atau hubungan kalian lebih baik gitu ya. Apalagi energi kalian ini saling menghindar sekarang ya, cuman hanya bisa mengingat kenangan yang sudah kalian lalui bersama ya. Dan hal itu tentu sangat sulit dan tidak mudah bagi dia ataupun bagi kamu ya, bagi kalian berdua ya, untuk saling bisa melupakan itu sulit, tapi untuk saling bersama juga sulit gitu ya. Jadi ini adalah tantangan cinta kalian berdua sebenarnya ya. Jadi ya tinggal bagaimana kalian berdua harus bisa saling memprioritaskan satu sama lain, harus bisa saling memberikan pengarahan yang lebih baik daripada yang kemarin gitu ya. Tapi ya kembali lagi bahwa ini tentang keadaan yang memang harus dikondisikan supaya lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Dan mungkin di sini juga kamu harus lebih paham lagi ya dengan kondisi dan situasi kamu yang sedang kamu jalani sekarang gitu ya, yang sedang kamu hadapi juga sekarang gitu ya. Dan kamu harus bisa lebih mengontrol diri kamu juga ya. Jangan sampai dikit-dikit baper, dikit-dikit emosi, dikit-dikit juga marah ya, dikit-dikit juga kena mental gitu, jangan gitu. Karena di sini tuh terlihat energimu itu kayak berantakan sebenarnya, dan kamu harus bisa mengontrol ya, supaya kamu dan dia juga sama-sama mengerti bahwa memang tidak mudah untuk bisa saling bisa bersama ya.
Dan ketika nanti kalian bisa bersama, ya tentunya kalian akan berpikir panjang ya. Ketika ada masalah, dikit-dikit minta pisah atau dikit-dikit selesai gitu ya. Biar kalian ini kayak mengerti dan memahami bahwa sulitnya kebersamaan yang kalian nanti wujudkan, tapi juga ya harus sulit juga untuk kalian berpisah gitu ya, supaya kalian berpikir ya, harus berpikir secara dewasa, harus mendewasakan diri, itu yang terpenting gitu ya. Dan mungkin memang gitu loh ya, potensi itu ada meskipun kecil, tapi ya kembali lagi bahwa ini tentang takdir juga yang sangat sulit untuk kalian realisasikan ya, karena kayak takdir itu mengatakan bahwa ya bahkan kayak nggak ada apa ya, sesuatu hal yang baik gitu ketika kalian bersama. Pasti kayak nantinya tuh kan ada aja masalah yang datang, konflik selalu datang gitu ya, pasti begitu. Dan di sini memang kamu harus bisa ngeyakinin dirimu, kamu harus bisa lebih memprioritaskan dirimu supaya kamu nggak terpengaruh ya lebih dalam lagi gitu ya, supaya kamu nggak terpengaruh lebih dalam lagi, dan supaya kamu juga lebih paham ya, lebih paham bahwa mana yang harus kamu prioritaskan gitu ya, mana yang harus kamu jalani, dalam artian ya jalani dalam menentukan pilihan gitu ya, harus betul-betul menghadapi dengan prioritas dari dalam dirimu sendiri, memprioritaskan sesuatu hal yang memang harus diprioritaskan gitu ya. Dan di sini sangat tidak mudah, tentu berat juga iya ya, tapi semua itu tidak menutup kemungkinan untuk kamu bisa membuat hidupmu sendiri ini menjadi apa ya, bebas, dalam artian ya kamu tetap harus menjaga diri ya dari orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang mungkin hanya datang memanfaatkan kamu ya, orang-orang yang orang-orang yang mungkin ya hanya membutuhkan bantuan kamu saja gitu ya, ada kalau butuh, kalau nggak butuh nggak ada gitu ya. Memang sangat sulit ya untuk selektif gitu dalam memilih seseorang, memilih teman juga gitu. Tapi di sini percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kamu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.